Ketika Xiang Yang dan Sun Qingya melangkah ke kelas satu demi satu, bel kelas baru saja berbunyi. Kelas pertama justru kelas belajar mandiri, yang mengharuskan guru kelas untuk duduk di dalam kelas. Xiang Yang berdiri di podium, menyapu pandangannya ke semua orang di kelas, dan dengan lembut bertanya, apakah ada siswa yang tidak datang? Guru, Zhang Likun, Huang Sikai dan Guo Hongliang tidak datang. Pendisiplin yang memanggil gulungan itu segera berdiri dan berkata, apakah kamu mengambil cuti? Xiang Yang bertanya, kemarin ada, hari ini belum tahu. Disiplin menjawab, siapa yang kamu minta cuti kemarin? Kenapa aku tidak tahu? Xiang Yang, itu adalah direktur pengajar yang menyetujui cuti, disipliner. Ini kelas 12 senior, saya wali kelas, mereka harus melalui persetujuan saya jika mereka ingin mengambil cuti. Jika tidak, percuma bahkan jika kepala sekolah setuju, mulai kemarin, beri mereka 3 perawatan absen. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Para siswa di bawah mendengarkan dengan wajah sedikit berubah, mengetahui bahwa Xiang Yang siap untuk bergerak melawan 3 pengganggu, hanya ingin tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah jika guru melawan 3 pengganggu. Meskipun kelas 12 senior adalah kelas utama, tetapi bertemu Xiang Yang hari pertama ini akan menjadi 3 hegemoni, untuk mengalahkan, tetapi juga di sekolah akan memukuli polisi, dan dari guru senjata polisi, mereka benar-benar tidak berani betapa sombong dan mendominasi. Lihat Xiang Yang duduk di podium, siswa berikut benar-benar tidak berani membuat keributan, bahkan jika mereka bermain bahkan ponsel diam-diam bermain, dan beberapa bahkan mengambil buku baru untuk dibuka, berpura-pura melihat. Di kelas, tidak peduli seberapa ketat gurunya, tidak mungkin membuat semua siswa patuh membaca, apalagi kelas 12 senior, kelas yang disebut kelas master muda. Xiang Yang tahu betul bahwa kelompok siswa ini tidak dapat membuat suara yang sudah dianggap sangat sulit, jadi dia tidak mengeluarkan orang-orang yang diam-diam memainkan ponsel di bawah ini. Ketika kelas akan berakhir, Xiang Yang berdiri di podium dan berkata, selanjutnya, semua orang harus belajar dengan giat. Jika nilaimu bagus, aku akan mempertimbangkan untuk mengajarimu beberapa teknik bertarung yang lebih kuat. Xiang Yang tahu bahwa bagi siswa ini, belajar seni bela diri lebih menarik dan beberapa dari mereka bahkan bisa dikatakan sangat fanatik. Oleh karena itu, ia memperlakukan seni bela diri sebagai hadiah sebagai cara untuk memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Guru, selain seni bertarung yang Anda ajarkan kepada kami, apakah ada yang lebih kuat? Seorang anak laki-laki berdiri dan bertanya. Xiang Yang tersenyum dan berkata, ada teknik bertarung yang lebih kuat secara alami, itu tergantung pada apakah kalian memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Saya punya pertanyaan, bagaimana Anda tahu teknik bertarung yang begitu kuat, guru? Salah satu gadis bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun gurumu aku tidak bisa mengetahui astronomi dan geografi, tapi aku tahu seni bela diri. Xiang Yang berkata dengan rendah hati. Guru, pengawal keluarga saya pensiun dari pasukan khusus. Keterampilan bertarungnya juga sangat kuat, saya ingin tahu apakah Anda lebih kuat darinya. Seorang anak laki-laki gemuk memiliki senyum mengejek di wajahnya. Kamu bisa kembali dan bertanya pada pengawal keluargamu dan bertanya apakah dia tahu tentang Wolf Soul. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Ah, aku tahu, aku tahu. Tepat ketika kata-kata Xiang Yang jatuh, bocah lelaki jangkung lainnya berkata dengan wajah bersemangat, legenda mengatakan bahwa jiwa serigala adalah yang terkuat di antara brigade khusus, dan kemampuan tempur tunggal mereka juga yang teratas di dunia, dan pemilihan jiwa serigala sangat ketat, dan mereka yang dapat memasuki jiwa serigala selalu merupakan elit dari para elit, yaitu raja prajurit yang legendaris. Kamu benar-benar tahu ini. Xiang Yang memberinya tatapan aneh, keberadaan jiwa serigala bahkan beberapa tentara tidak tahu, pria ini seorang siswa tahu, sepertinya energi di rumah tidak kecil. Guru, pamanku adalah pensiunan prajurit pasukan khusus, beberapa tahun yang lalu dia hampir bisa memasuki jiwa serigala. Kata anak laki-laki yang lebih tinggi. Jiwa serigala bukanlah rahasia di antara tentara, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Selama kamu belajar dengan baik dan berolahraga dengan baik, aku bahkan bisa mengajarimu tinju bertarung di antara jiwa serigala. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Betulkah? Kali ini wajah semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Jangan khawatir, saya tidak perlu menipu Anda dalam hal-hal seperti itu, tetapi pertama-tama, karakter dan kemampuan fisik Anda harus memenuhi persyaratan saya, jika tidak, belum lagi saya tidak akan mengajari Anda seni bertarung yang lulus.
Di antara Brigade Jiwa Serigala, bahkan seni bertarung paling umum yang saya ajarkan di depan pintu Anda pada hari kerja saya akan mengambilnya kembali. Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat mengambilnya kembali. Saya memiliki banyak cara untuk dapat membuat Anda tidak mampu untuk aku punya banyak cara untuk membuatmu tidak bisa menggunakan teknik bertarung. Senyum dingin muncul di wajah Xiang yang saat dia berbicara. Para siswa di bawah semua tersentak ketika mereka melihat ini, dan bahkan hati mereka percaya bahwa jika mereka menggunakan teknik bertarung yang diberikan kepada mereka oleh Xiang yang untuk melakukan dosa, Xiang yang pasti akan membuat mereka berdosa, menyesal. Guru, jangan khawatir, kita pasti akan belajar dan berolahraga dengan baik. Meskipun ada beberapa ketidakpercayaan di hati mereka bahwa Xiang yang benar-benar tahu teknik bertarung dari Brigade Jiwa Serigala, tetapi mereka telah melihat betapa kuatnya Xiang yang di kelas olahraga terakhir dan tahu bahwa teknik bertarung Xiang yang tidak sederhana, pikir mereka. Hati mereka bahwa itu akan cukup jika mereka dapat memiliki keterampilan seperti Xiang Yang. Selain itu, apa yang mereka pedulikan dengan jiwa serigala atau tidak? Oleh karena itu, mereka sangat keras dan memiliki moral yang tinggi ketika mereka menjawab kata-kata Xiang Yang. Ketika Xiang Yang berjalan keluar kelas, para siswa di kelas itu masih membahas masalah jiwa serigala dengan sangat antusias. Ada banyak siswa di kelas master muda yang memiliki orang-orang di tentara di rumah, dan setelah bertanya kepada keluarga mereka, legenda tentang jiwa serigala di antara pasukan khusus juga digali oleh mereka, dan untuk sementara, hati semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Guru berikutnya di luar kelas menemukan bahwa kelas master muda telah menjadi jauh lebih baik, banyak orang tidak lagi berisik, tetapi juga mengambil buku untuk dilihat, yang membuat mereka terkejut. Dan saat ini, Xiang Yang adalah kantor Lu Xinran untuk membuat teh, baginya, di laut langit di tengah, kenalan tidak sedikit, biasanya tidak ada, kecuali untuk menemukan teh Lu Xinran, benar-benar tidak ada tempat untuk pergi. Lu Xinran sedang melakukan bisnisnya sendiri di mejanya, sementara Xiang Yang hanya mencoba tehnya. Setelah beberapa saat, asisten kepala sekolah Xiao Zeng masuk dan menyerahkan beberapa bahan kepada Lu Xinran. Dia melihat Xiang Yang mondar-mandir dengan kaki disilangkan. Dan segera mempercayai rumor yang beredar di sekolah tentang skandal antara Xiang Yang dan Lu Xinran, dan menghela nafas dalam hatinya, sayang sekali. Jika dia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan kepala sekolah Lu, mungkin dia akan datang mengejarku, dan jika dia benar-benar ingin mengejarku, aku akan ragu-ragu selama beberapa hari sebelum mengatakan ya padanya. Xiang Yang merasa sangat bosan di sekolah, pendidikan jasmani dijadwalkan pada sore hari, dan sebagai guru kelas dia harus datang ke sekolah setiap pagi, yang menyebabkan dia harus tinggal di dalam sekolah sepanjang hari. Saya ingin mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Lu Xinran untuk meningkatkan hubungan, tetapi Lu Xinran terlalu sibuk, hanya sesekali istirahat untuk minum teh, mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dan terus sibuk. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan sangat tenang. Xiang Yang datang ke sekolah lebih awal setiap hari untuk melapor, setelah mengawasi siswa di sesi belajar pagi, berlari ke kantor Lu Xinran untuk membuat teh. Pada siang hari mencari Lu Xinran menggosok makanan, dan makan malam, dia sering diseret oleh Sun Qingya untuk makan. Hal baiknya adalah dia mengetuk 10 juta dari Zeng Fitness, tidak takut tidak ada uang untuk makan. Setiap kali kelas pendidikan jasmani diadakan, Xiang Yang perlahan-lahan mengajarkan serangkaian teknik bertarung kepada siswa sesuai dengan rencana, dan pada saat yang sama mengatur agar siswa dapat berolahraga dengan benar. Setelah beberapa hari, kebugaran fisik remaja yang dimanjakan ini telah meningkat secara signifikan, dan kondisi mental mereka secara keseluruhan juga jauh lebih baik, dan dengan dorongan Xiang Yang, mereka juga lebih aktif dan serius di kelas. Perubahan kelas master muda dapat dikatakan telah mengguncang sekolah menengah pertama Tianhai. Semua orang merasa bahwa semua ini terlalu luar biasa. Untuk diketahui, kelas master muda dari awal tahun pertama sekolah menengah ketika kelasnya paling tinggi, kelas yang menyenangkan dan tidak terkendali di sekolah, termasuk dalam kisaran 3 terlepas, dan sekarang, kelas ini ternyata layu, seolah-olah seorang jenderal kehidupan baru, mulai belajar dengan serius. Hal ini membuat para guru tersebut merasa seperti sedang bermimpi. Dan kelas pendidikan jasmani Xiang Yang untuk mengajar siswa pertempuran tinju hal juga menyebar, dan bahkan beberapa guru juga secara khusus mengikuti untuk belajar. Beberapa hari ke bawah, Xiang Yang dan beberapa guru secara mengejutkan juga bercampur akrab. Semuanya berjalan dengan sangat baik, meskipun hidup ini membosankan, tetapi juga bahagia dan santai, tetapi, hanya seminggu kemudian, suatu hari, kehidupan damai Xiang Yang dan siswa kelas 12 rusak,
karena kelas 12 senior melewatkan satu seluruh minggu, 3 hegemon, kembali ke sekolah. Begitu, 3 pengganggu kembali. Ketika mereka mendekati ruang kelas, mereka hampir mengira mereka telah pergi ke pintu yang salah. Suasana hip-hop yang biasa akrab hilang, kelas benar-benar membawa suara membaca dengan keras, dan suasana belajar lebih baik dari kelas lainnya. Nima, apa yang terjadi? Zhang Likun agak bingung. Hari ini bukan April Mop, kan? Bagaimana sekelompok orang ini bisa rusak otak untuk membaca? Guo Hongliang bergumam. Ini sangat tidak normal sehingga kelasnya berubah begitu banyak ketika Laozi pergi berlibur selama seminggu. Huang Sikai juga merasa aneh. Mereka bertiga berkumpul, berharap beberapa teman rubah mereka di kelas akan datang untuk berkumpul bersama secara teratur, tetapi mereka tidak mau. Mereka telah duduk di kelas selama 2 pelajaran, tetapi tidak seseorang memperhatikan mereka, seolah-olah mereka telah melupakannya. Astaga, apa yang kalian maksud dengan ini? Kalian semua punya penyakit saraf, kan? Saya tidak percaya Anda ingin membaca telur burung. Zhang Likun adalah orang pertama yang menahan dan berdiri dan berteriak di akhir kelas. Memotong. Seorang siswa meliriknya dan kemudian memalingkan wajahnya sekali lagi, sebagian besar siswa lain bahkan tidak memandangnya. Lumpur, ada yang tidak beres. 3 pengganggu, merasa bahwa ini terlalu tidak normal, di tengah kelas ini, mereka merasa seolah-olah mereka bertiga telah menjadi orang luar. Ya, orang luar, mereka sudah tidak pada tempatnya di kelas ini. Gila? Katamu, apa yang terjadi? Huang Xi bertanya kepada seorang anak laki-laki di sebelahnya. Ah, apa yang terjadi? Anak itu tidak mengerti. Kalian semua berubah? Kenapa baru seminggu kita bertemu dan semua orang menjadi suka membaca? Niga, ini sangat tidak normal, apa yang kalian alami minggu ini? 3 pengganggu, akan menjadi gila. Perasaan tidak sejalan dengan seluruh kelas ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Oh, semua orang telah memutuskan untuk belajar keras di masa depan. Jangan ganggu saya jika Anda tidak ada hubungannya. Saya harus meninjau. Bocah yang disebut gila itu berkata dan menoleh untuk melanjutkan membaca bukunya. Sial, saudara Huang, ini tidak benar. Mereka semua membaca di akhir kelas. Orang-orang ini tidak terhipnotis, kan? Zhang Likun memanggil. Sialan, siapa yang bisa memberitahuku apa yang salah? Huang Sikai menamparkan buku, jatuh ke dalam depresi. Itu dengan tangan dan mencibir. Baca, baca burung, jangan baca, semangat untuk Laozi. Apa yang kamu lakukan? Gila, dengan marah berdiri dan menatap Huang Sikai. Untuk apa? Heh, kamu berani bertanya padaku apa yang aku lakukan? Aku akan bercinta, kamu sampai mati. Huang Sikai mencibir dan menatap, gila. Saya membaca buku saya, dan tidak pergi untuk memprovokasi Anda, dan Anda tidak datang untuk memprovokasi saya. Orang gila, juga menahan amarah di hatinya, tetapi memikirkan reputasi sengit dari 3 hegemon, di Tianhai. Setelah ragu-ragu sejenak, nada suaranya mereda lagi dan berjongkok untuk mengambil buku-buku di tanah. Melihat orang gila berjongkok untuk mengambil sesuatu, wajah Huang Sikai menunjukkan ekspresi muram, dan dengan dingin meletakkan kaki di pantat, orang gila segera menendangnya ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Orang gila itu berdiri dan menatap Huang Sikai dengan marah. Laozi yang menendangmu ada apa? Aku bahkan memukulmu. Huang Sikai mencibir dan langsung mengayunkan tangannya dan menamparkan ke arah wajah orang gila itu. Pah! Pukulan imajiner di wajah sentuhan lembut tidak muncul, tetapi semburan rasa sakit dari telapak tangan. Huang Sikai menatap gila dengan tangannya untuk memblokir tamparan kemarahannya yang tak tertandingi. Aku memukulmu, beraninya kamu memblokir. Siapa yang menyuruhmu memblokir? Itu benar, saudara Huang memukulmu, dan kamu berani memblokir, mencari kematian. Bajingan, kamu bosan hidup, bukan? Zhang Likun dan Guo Hongliang segera dikelilingi oleh kemarahan, mengutuk pelan, mengangkat kaki mereka dan menendang langsung ke arah tubuh gila itu. Wajah orang gila itu tenang, mengingat teknik bertarung yang telah diajarkan Siang yang selama kelas olahraga minggu ini. Dia menendang dengan kaki kanannya, pertama menendang lutut Zhang Likun, dan kemudian mundur 2 langkah, tangan kanannya mengepalkan tangannya, tinju dan menabrak ke arah kaki Guo Hongliang yang akan menendang tubuhnya. Dari saat Zhang Likun dan Guo Hongliang menendang ke saat, orang gila, dengan tenang menendang keluar dan menggadaikan serangan kedua pria itu,
hanya butuh beberapa detik, dan dalam tatapan kaget Huang Shikai, dua kebaikannya, saudara laki-laki duduk di tanah memegang lutut mereka pada saat yang sama. Aduh, Niga, sakit. Sial, kamu berani memukulku, itu membuatku sakit sampai mati. Zhang Likun dan Guo Hongliang mencengkeram lutut mereka dan berteriak, perut mereka berdua penuh api, lebih dari itu, mereka tercekik, alasan mengapa ketiga pengganggu itu bisa berkeliaran di sekolah, selain kekuatannya. Di belakang mereka tidak bisa diremehkan, ada juga kepalan tangan mereka yang relatif besar, 3 orang dipilih 1 orang, sering kali bisa menang besar, tapi hari ini secara tak terduga oleh kelas orang yang tidak dikenal ke tanah, ini membuat mereka bagaimana berada di masa depan di Tianhai Sekolah Menengah Pertama. Huang Shikai membeku sesaat, langsung bereaksi, menangkupkan tinjunya dan menyapa ke arah tubuh, gila, sial, kau bajingan kecil juga berani menyerang saudara-saudara kita, aku akan membunuhmu. Melihat bahwa dia telah menggunakan metode yang diajarkan oleh kelas siang yang untuk bertarung, dia sebenarnya telah menjatuhkan Zhang Likun dan Guo Hongliang, yang kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari miliknya, ke tanah, hatinya tidak bisa menahan perasaan sedikit sombong, dan dia bahkan lebih bersemangat, dan tanpa memeriksa, Huang Shikai meninju hidungnya, hanya untuk mendengar suara, bang, gila, terhuyung mundur beberapa langkah, hidungnya mengeluarkan 2 darah segar. Aku berdarah, kau bajingan. Si gila menyentuh hidungnya, dan setelah dia bereaksi, dia sangat marah. Tidak lagi peduli dengan teknik bertarung yang diajarkan oleh Xiang Yang, seluruh tubuhnya bergegas menuju Huang Shikai seperti orang gila, dan mereka berdua bergulat bersama dalam sekejap. Bam, persetan, beraninya kau memukulku, aku akan menghajarmu sampai mati. Huang Shikai, jangan sombong, sentuh. Apa yang kamu lakukan, bajingan? Para siswa di sekitarnya hanya ingin datang untuk membujuk perkelahian, tepat ketika seorang guru masuk ke kelas, tepat pada waktunya untuk melihat adegan ini, segera melompat, bergegas untuk menghentikan keduanya. Guru memang pantas sial, dia hanya peduli untuk memisahkan kedua orang itu, tetapi tidak menjaga dirinya sendiri, dia mendekat, langsung dengan tinju siapa yang tahu siapa, pukulan ini secara tidak sengaja mengenai hidungnya, dan segera darah mengalir deras. Ah, kalian terlalu berlebihan. Jangan berkelahi. Melihat bahwa guru yang membujuk perkelahian dipukuli dan berdarah, sekelompok siswa bergegas untuk memisahkan keduanya. Saudara Xiang Yang, ada perkelahian dan guru yang membujuk perkelahian itu juga dipukuli. Xiang Yang sedang menyeruput teh di kantor Lu Xinran, memandangi wajah cantik Lu Xiaoniu dari waktu ke waktu ketika dia menerima telepon dari Sun Qingya. Siapa yang menggerakkan tangan? Xiang Yang bertanya. Ini adalah 3 hegemon kembali. Mereka bertarung dengan Zhang Zifeng, kata Sun Qingya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Xiang Yang menutup telepon dan hendak meninggalkan kantor Lu Xinran. Apa yang salah? Saat Xiang Yang berdiri, Lu Xinran bertanya dari belakang. Ada tawuran di kelas, nah konon tawurannya lumayan parah, guru persuasif juga kena. Kata Xiang Yang, aku juga akan pergi untuk melihat. Ketika Lu Xinran mendengar bahwa ada perkelahian, dia buru-buru meletakkan masalah itu dan mengikuti Xiang Yang ke ruang kelas 3 senior kelas 12. Lepaskan aku, siapapun yang menangkapku lagi, aku akan memukulnya sampai mati. Berangkat. Ketika Xiang Yang dan Lu Xinran sama-sama tiba di kelas, mereka hanya melihat 3 pengganggu, berteriak dengan wajah galak, dan setelah dihentikan, mereka tidak hanya tidak menahan diri, tetapi mereka ingin memukul orang yang membujuk mereka untuk melakukannya, bertarung. Cukup, Xiang Yang berteriak, suaranya sangat keras sehingga menekan suara bising kelas, dan segera semua orang berhenti. Kepala sekolah, Guru Xiang. Guru yang dipukuli ada bola kertas yang dijejalkan di hidungnya, saat melihat kedatangan Lu Xinran dan Xiang Yang, seperti anak kecil yang dibuli melihat orang tuanya, hidungnya perih, hampir meneteskan air mata, hatinya sungguh terlalu pahit, menjadi guru kelas master muda sudah sangat menyesakkan, sekarang dia bahkan dipukuli oleh para siswa. Apakah ini masih hidup manusia? Guru Yang, apakah kamu baik-baik saja? Lu Xinran melihat guru itu mimisan, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Tetap saja, oke, baru saja ditinju, lebih dari mimisan. Kata guru itu dengan sedih. Aku akan mengurus masalah ini. Lu Xinran menghiburnya, lalu datang ketiga hegemoni, wajah seperti es menatap ketiganya, dan, gila, mengapa kamu bertarung? Dialah yang mulai memukulku, mereka berdua datang untuk membujuk pertarungan,
dan dia akhirnya memukul mereka berdua, dan hidung Tuan yang juga dipatahkan olehnya. Huang Sikai, si penjahat, mengatakan sebelumnya. Apakah begitu? Lu Xinran memandang, orang gila, itu. Wajah yang terakhir menunjukkan nilai marah. Kepala sekolah, jangan dengarkan omong kosongnya, saya sedang belajar dengan benar. Dia datang dan menjatuhkan buku-buku saya terlebih dahulu. Saya berjongkok untuk mengambilnya, dia menendang saya lagi. Lalu mereka bertiga memukuli saya secara bersamaan. Jika saya tidak mengikuti siang dalam beberapa hari terakhir, jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada siswa lain di kelas. Semuanya kelas dapat bersaksi kepada saya. Siapa ketua kelasnya? Lu Xinran bertanya. Kepala sekolah, saya adalah ketua kelas. Seorang anak laki-laki menonjol, dan tanpa menunggu Lu Xinran mengajukan pertanyaan, dia langsung menjawab, apa yang dikatakan Zhang Zifeng itu benar, kita semua melihatnya. Apakah kamu semua melihatnya? Lu Xinran mengalihkan pandangannya ke siswa lain. Guru, apa yang dikatakan ketua kelas itu benar? Siswa lain berbicara satu demi satu. Kalian semua, tunggu aku. 3 hegemoni, sangat marah. Tatapan muramnya menatap semua orang di kelas, dan semua orang yang tersapu oleh tatapannya semua membuat hati mereka sedikit melompat dan sedikit menundukkan kepala. 3 pengganggu, melihat situasi tidak bisa tidak merasa sombong, gengsi kita di kelas masih ada, hanya beberapa orang yang tidak patuh, masa depan disiplin yang baik akan baik, sial, sepertinya lain kali tidak bisa dibiarkan begitu lama, atau kelompok anak-anak ini akan memberontak melawan langit. Tepat ketika, 3 hegemoni, bangga pada diri mereka sendiri, Siang yang memukul kepala mereka masing-masing, dia memukul mereka dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga semua orang hanya melihat Siang yang mengangkat tangannya, tetapi tidak melihatnya memukul ketiganya. Dik, untuk apa kamu memukul kami? 3 hegemon, terus menggosok kepala mereka dan menatap Siang yang dengan marah. Aku tidak memukul kalian. Siang yang menatap mereka dengan wajah polos. Siapa yang tidak kamu pukul kami? Tangan ketiga orang itu terus menyentuh kepala mereka, dan untuk beberapa alasan, semakin mereka menyentuhnya, semakin sakit, rasanya seperti seseorang terus-menerus mengebor kepala mereka. Bagaimana saya tahu? Di depan umum, semua orang dapat melihat bahwa saya tidak memukul kalian, jangan memfitnah saya. Siang yang mengulurkan tangannya, dan kemudian dengan keras minum, kalian sangat berani. Belum lagi bolos kelas selama seminggu, dan memukuli orang segera setelah kamu datang ke sekolah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada guru yang bekerja sangat keras? Untuk mendidikmu, bagaimana kamu bisa melawan kepala sekolah? Bagaimana kamu bisa melawan orang tuamu? Siang yang berteriak keras, dan suaranya yang nyaring mengalir langsung ke telinga ketiga orang itu, menyebabkan telinga mereka mengaum. Mereka hampir tercengang oleh suara yang tiba-tiba ini, dan setelah tercengang selama setengah detik, mereka menjadi marah, sial, kami benar-benar ditundukkan oleh bajingan ini. Kau ini apa? Suara Huang Sikai baru saja jatuh, baru saja mendengar, pop, tamparan keras terdengar, wajah Lu Xinran menatapnya dengan dingin. Kau memukulku. Huang Sikai memandang Lu Xinran dengan tidak percaya, tidak hanya dia, semua orang merasa luar biasa, ini adalah pertama kalinya kepala sekolah Lu memukul seseorang, dan masih bergerak di depan umum. Kepala sekolah Dewi benar-benar secara terbuka memukul seseorang, ini adalah hal yang besar untuk waktu yang lama. Saat ini, tidak hanya siswa kelas 12 senior, bahkan para guru dan siswa yang menonton di luar tiba-tiba merasa sangat menantikan perkembangan. Aku memukulmu, sebagai murid tanpa melihat murid kecil, berani menghina guru secara terang-terangan, aku tidak memukulmu, ayahmu juga akan memukulmu. Lu Xinran berkata dengan suara dingin. Kamu. Huang Sikai memandang Lu Xinran dengan marah, mengangkat tangannya seolah ingin melawan, tetapi segera meletakkannya lagi, dia bisa bergerak melawan siapapun, tetapi hanya tidak berani bergerak melawan Lu Xinran. Ini ayahnya menjelaskan, di sekolah, hanya tidak dapat memprovokasi Lu Xinran, dikatakan bahwa dia sangat kuat, bahkan ayahnya tidak berani melakukan apapun padanya. Bahkan ayahnya tidak berani melakukan apapun padanya. Kalian bertiga, segera panggil orang tuamu untuk datang ke sini. Jika tidak, kamu bisa pulang dan tidak datang ke kelas di masa depan. Lu Xinran memandang mereka bertiga dengan ekspresi dingin, meskipun dia memiliki pemahaman tentang perilaku 3 pengganggu sebelumnya, tetapi ketika dia benar-benar melihat mereka bertiga dengan ceroboh mengoceh di sini, dan bahkan berani menghina guru, dia tidak bisa menahan diri lagi. Melihat bahwa Lu Xinran benar-benar mulai marah,
Bahkan, 3 pengganggu, tidak bisa menahan gemetar dan tidak berani berbicara berlebihan. Xiang yang berdiri di samping, merasa Lu Xinran mendominasi, hati menghela nafas. Ini adalah dominasi nyata, layak untuk kepala sekolah Dewi Sekolah, serangan, bahkan, pada saat tiga ini, hegemoni, perkelahian tidak kelas berani telah berbicara. ditangani, dan hasil akhirnya adalah kedua manajer sekolah bergandengan tangan dengan kepala sekolah untuk menekan Xiang Yang, menanggalkan semua kesalahan, 3 pengganggu, dan mereka merasa bahwa alasan mengapa para siswa berkelahi adalah karena Xiang yang mengajari siswa teknik bertarung selama kelas pendidikan jasmani, yang mengilhami siswa untuk menjadi ganas dan para siswa telah mengembangkan gaya bertarung yang buruk. Ada 2 direktur sekolah yang menekan, bahkan jika Lu Xinran mencoba membela Xiang Yang, tetapi pada akhirnya, selama pertemuan itu, keputusan dibuat terhadap Xiang Yang, misalnya, memotong setengah dari gaji Xiang Yang selama setengah bulan dan meminta Xiang Yang tidak mengajarkan tinju berkelahi selama kelas. Maaf atas kejengkelannya. Setelah lama terdiam, Lu Xinran dengan rasa bersalah berkata kepada Xiang Yang. Untuk mengatakan maaf seharusnya bukan kamu kepadaku, kamu telah membantuku, aku melihatnya di mataku dan terima kasih di hatiku. Wajah Xiang Yang tersenyum, untuk apa yang disebut pertemuan eselon atas keputusan dia tidak peduli. Masalah besar adalah berhenti, di sini bukan untuk meninggalkan tuannya telah meninggalkan tuannya, tetapi pertahanan kuat Lu Xinran membiarkan dia sangat tersentuh. Saya akan membantu Anda untuk menebus gaji yang dipotong, adapun masalah mengajar siswa berkelahi di kelas, saya pikir Anda dapat sedikit mengubah perspektif, seperti mengajar siswa berolahraga, tinju kesehatan atau semacamnya. Sekolah tidak melarang guru pendidikan jasmani untuk mengajar tinju kesehatan siswa, dan bahkan pernah membuka kursus pilihan tinju kesehatan khusus, kata Lu Xinran dengan suara lembut. Setelah Lu Xinran menyelesaikan kata-katanya, dia menemukan bahwa Xiang yang menatap dirinya sendiri dengan wajah aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan bertanya, untuk apa kamu menatapku? Haha, bukan apa-apa, aku hanya tidak menyangka bahwa kamu, sebagai kepala sekolah SMA pertama Tianhai, akan menjadi siswa kelas 2, haha. Xiang yang tidak bisa menahan tawa. Bukan untukmu, manajer sekolah itu terlalu banyak, mengandalkan status mereka sebagai manajer sekolah, membiarkan anak-anak mereka mengamuk di sekolah, jika sekolah tidak masih membutuhkan dukungan keuangan mereka, aku akan mengabaikan mereka. Lu Xinran berkata dengan marah. Setelah mengagumi ekspresi marah si cantik, dia dengan bercanda berkata, karena kamu sangat tidak menyukai direktur sekolah ini, aku akan menemukan kesempatan untuk mengeluarkan mereka semua di masa depan. Menghilangkan wali itu mudah, tapi tanpa sumber dana, sekolah akan kesulitan beroperasi, bahkan sekolah tidak bisa melanjutkan. Lu Xinran berkata dengan getir. Haha, bercanda, jika saya memiliki kemampuan itu, saya tidak akan datang untuk menjadi guru. Xiang yang tertawa, sementara di dalam hatinya, dia memutuskan bahwa ketika dia benar-benar pergi di masa depan, dia akan membantu cewek ini keluar dan mengusir semua manajer sekolah dan sebagainya, sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia ingin lakukan dan tidak perlu melihat wajah orang lain lagi. Aku sudah lama tidak bertemu dengan kepala sekolah utama sejak aku datang ke sekolah. Siapa kepala sekolah utama itu? Xiang yang tiba-tiba bertanya. Kamu tidak tahu. Lu Xinran bertanya. Kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku tahu? Xiang yang menggelengkan kepalanya. Kepala sekolah utama adalah dermawan saya, orang yang meminta Anda menjadi guru, bukankah orang tuanya memberitahu Anda bahwa dia adalah kepala sekolah? Lu Xinran berkata, oh, jadi Pak Tua Chen adalah kepala sekolah. Ah, tidak, bukankah dia kepala sekolah Universitas Tianhai? Bagaimana dia menjadi kepala sekolah SMA pertama Tianhai? Kata Xiang Yang. Universitas Tianhai dan sekolah menengah pertama Tianhai keduanya dijalankan oleh dermawan. Orang tuanya adalah kepala sekolah dari 2 sekolah pertama, tetapi biasanya dia hampir tidak menjalankan sesuatu lagi. Lu Xinran berkata, oh, jadi begitu. Xiang yang mengangguk. Selanjutnya, Lu Xinran bangkit dan pergi ke meja, membuka laci, mengeluarkan setumpuk uang darinya dan kembali, menyerahkannya kepada Xiang Yang, ini adalah kompensasi yang saya berikan untuk gaji Anda. Tidak perlu, yang memotong gaji saya adalah manajer sekolah. Bukan Anda, di mana saya membutuhkan Anda untuk memberikan kompensasi kepada saya. Xiang yang melambaikan tangannya dan menolaknya, jika dia belum pernah bertemu Jian Zheng sebelumnya, dia akan menerima setumpuk uang ini tanpa ragu-ragu, tetapi dengan 10 juta yang diberikan Jian Zheng, dia tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Ambillah,
Aku tahu kamu tidak punya banyak uang sekarang, atau kamu tidak akan mengikutiku setiap hari saat makan malam. Lu Xinran memberinya tatapan putih, menarik tangan Xiang Yang dan meletakkan uang di tangannya. Ahem, aku memang cukup miskin beberapa waktu lalu, tapi sekarang setelah aku tidak miskin lagi, aku juga tidak kekurangan uang, giliranku untuk mentraktirmu makan malam nanti. Xiang Yang berkata ketika dia mengembalikan uang itu ke Lu Xinran, diberitahu oleh Lu Xinran fakta bahwa dia mencoba makan malam, dia merasa sedikit malu dan merasa bahwa dia harus memberi kompensasi kepada anak ayam Lu dengan benar. Oke, jika kamu mengalami kesulitan kembalilah padaku. Lu Xinran mengangguk dan tidak memaksakan masalah ini. Aku tahu, bagaimanapun juga, kamu adalah orangku, siapa yang aku cari jika bukan kamu? Xiang Yang. Apa? Lu Xinran menatap Xiang Yang dengan mata terbelalak, kapan dia menjadi orangnya? Ah, maksud saya, Anda adalah pemimpin saya, tentu saja saya adalah orang Anda, tentu saja saya datang kepada Anda jika ada sesuatu. Xiang Yang buru-buru mengubah nada suaranya dan berkata. Lu Xinran memberinya pandangan putih, setelah periode waktu ini, dia sudah sangat akrab dengan Xiang Yang, dan terbiasa dengan mulut Xiang Yang. Apakah kamu punya waktu di malam hari? Apakah boleh menemaniku ke pesta? Lu Xinran berkata, asalkan kamu bertanya, aku pasti ada, pesta seperti apa yang ingin kamu hadiri? Apa yang harus aku persiapkan? Apakah berdandan seperti pacarmu? Wajah Xiang yang menunjukkan ekspresi kegembiraan, berdandan seperti pacar Lu Xiaoyi, memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Adapun sifat pestanya, itu hanya pesta biasa untuk teman sekelas sekolah menengah. Oh, bagus, ketika saatnya tiba, aku pasti akan menemanimu dan menjadi pendamping yang baik. Xiang yang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kesepakatan, Lu Xinran berkata dengan gembira. Guru, apakah Anda tidak mengajari kami seni bertarung lagi? Selama kelas pendidikan jasmani sore, Xiang yang muncul di gimnasium bersama murid-muridnya, dan kelompok siswa tidak terlihat dalam kondisi mental yang sangat baik. Masing-masing dari mereka bingung apakah mereka dapat melanjutkan belajar berkelahi atau tidak. Melihat kelompok siswa yang baik dan cantik ini, Xiang yang membawa perasaan menyentuh di hatinya dan diam-diam berkata di dalam hatinya, tanpa, 3 pengganggu, 3 kelas 12 senior adalah kelas yang paling sempurna. Sebagai guru orang-orang hebat, Xiang yang tidak ingin menyerah pada murid-muridnya, tetapi dari apa yang telah dia pelajari selama periode waktu ini, dia telah memahami bahwa hampir tidak mungkin untuk membawa 3 pengganggu kembali ke dunia jalan yang benar. Ya, mengingat keputusan yang dibuat oleh manajemen senior sekolah, saya tidak bisa lagi mengajari Anda seni bela diri, tetapi, saya selanjutnya akan mengajari Anda tinju kesehatan. Tinju kesehatan ini sebenarnya juga tinju yang sangat bagus. Seni bela diri dunia memiliki jalan yang sama. Selama kamu mempelajari tinju kesehatan dengan baik, sisanya juga akan mengerti. Singkatnya, itu untuk memperkuat tubuhmu. Itu berguna untukmu. Xiang yang berkata dengan sangat implisit. Guru, kami tidak ingin belajar tinju kesehatan. Kami hanya ingin belajar tinju pertempuran tentara. Ya, Guru, jangan khawatir tentang mengajari kami. Kami akan membuat dewan direksi berubah pikiran. Itu benar, ada begitu banyak dari kita di kelas, kita masih takut dengan dewan direksinya. Saya akan menunggu sampai saya pulang pada malam hari untuk berbicara dengan ayah saya tentang hal ini. Saya akan segera menelepon kembali. Xiang yang tercengang melihat sekelompok siswa telah mengeluarkan ponsel mereka siap untuk memanggil keluarga mereka untuk menemukan hubungan. Dia tiba-tiba merasa bahwa kelas master muda benar-benar sesuai dengan namanya, benar-benar terlalu mendominasi, jika Anda benar-benar membiarkan orang-orang ini pergi. Rumah untuk berbicara dengan keluarga mereka, aku takut bahkan dewan sekolah harus tunduk, kan? Hati Xiang yang tersentuh, siswa yang sangat baik, tahu bagaimana membela guru, tidak sia-sia kerja keras mereka untuk mengajari mereka berkelahi. Ahem, meskipun hanya beberapa tinju paling dasar, tetapi selama mereka belajar dengan baik, cukup untuk digunakan seumur hidup. Batuk-batuk, siswa, diam sejenak. Xiang yang batuk ringan beberapa kali, dan semua siswa berhenti dan menatap Xiang Yang. Xiang yang berkata, sebenarnya ini hanya masalah kecil, kalian tidak perlu memberitahu keluarga kalian. Saya lupa memberitahu kalian bahwa kami telah berlatih Nourishing Fist sebelumnya, bukan tinju berkelahi, jadi bagaimana, kita harus terus berlatih Nourishing Fist. Setelah mendengar kata-kata Xiang Yang, semua siswa membeku, dan kemudian tertawa terbahak-bahak.
Guru, kamu bahkan bisa mengarang ini, cek, luar biasa, tapi aku menyukainya. Tes, kupikir aku tidak akan bisa belajar tinju, aku tidak menyangka gurunya begitu pintar. Hidup guru. Jangan buang waktu, semua orang terus berlatih tinju kesehatan ini belajar itu penting, tetapi tubuh lebih penting, semua orang harus belajar dengan baik tahu. Kata Siang Yang. Suasana spiritual para siswa bangkit kembali dan mereka semua dengan serius mengikuti Siang Yang dan mulai berlatih apa yang disebut tinju bergizi. Siang Yang, sekolah telah dengan jelas memintamu untuk tidak mengajar siswa berlatih berkelahi lagi. Beraninya kamu tidak mematuhi sekolah dan terus mengajar siswa berkelahi. Kamu benar-benar terlalu berlebihan. Di tengah latihan siswa, Zhang Danteng muncul di gimnasium dengan sekelompok guru dan menunjuk hidung Siang Yang dan memarahi. Apa kamu sudah selesai? Siang Yang dengan tenang menatap Zhang Danteng. Ketika Zhang Danteng melihat mata Siang Yang, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Dia buru-buru meletakkan tangannya, tetapi terus berkata pelan, sikap macam apa itu? Saya adalah pemimpin Anda, saya sedang berbicara kepada Anda. Anda tidak hanya tidak mendengarkan dengan seksama, tetapi Anda juga sangat sombong. Bagaimana bisa seorang guru seperti Anda menjadi guru di sekolah? Saya pasti akan melapor ke dewan sekolah dan mereka mengeluarkan Anda. Dua masalah. Pertama, saya mendengarkan Anda dengan sangat hati-hati, tidak mengganggu atau memukul Anda, sehingga banyak siswa dapat bersaksi. Kedua, saya telah mematuhi pendapat sekolah dan tidak terus mengajar siswa berkelahi. Siang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong, kamu berbicara membabi buta dengan mata terbuka, jika kamu tidak mengajari siswa berkelahi, lalu apa yang mereka latih? Zhang Danteng berkata dengan marah. Siswa, Anda menjawab Direktur Zhang sakit kepala, apa yang Anda latih? Siang Yang berkata kepada para siswa. Kembali ke Direktur sakit kepala, kami berlatih tinju kesehatan, dengan pengetahuan Anda mungkin tidak tahu apa yang disebut tinju kesehatan. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan membantu Anda mengembangkan sedikit pengetahuan. Dengar, tinju kesehatan sama dengan Taiji Chuan, khusus digunakan untuk melatih tubuh dengan, jika Anda masih tidak tahu, Anda dapat kembali dan mencarinya. Saya ingat tahun lalu sekolah juga membuka khusus. Saya ingat bahwa tahun lalu sekolah memiliki mata kuliah pilihan di Taiji Chuan. Seorang anak laki-laki gemuk menjawab dengan keras. Ini disebut tinju kesehatan. Kalian menggertakku karena tidak tahu tentang tinju kesehatan, kan? Wajah Zhang Danteng bengkok karena marah. Apakah Direktur sakit kepala tahu tentang tinju yang meningkatkan kesehatan? Seorang gadis bertanya dengan wajah heran. Tentu saja saya tahu, saya telah berlatih Taiji Chuan selama beberapa tahun. Zhang Danteng mengangkat kepalanya dengan bangga, lupa mengejar bahkan dipanggil, Direktur sakit kepala, oleh para siswa. Karena Direktur sakit kepala tahu tentang tinju perawatan kesehatan, maka, siswa, sekarang kami memiliki Direktur sakit kepala untuk memberi kami pertunjukan tinju perawatan kesehatan. Ayo, beri tepuk tangan dulu. Ingat untuk mempersiapkan jika Anda punya koin, dan melempar beberapa ke Direktur sakit kepala nanti. Kata Siang Yang dan memimpin dalam tepuk tangan. Hahaha, satu untuk Direktur sakit kepala. Tamparan, beri kamu beberapa hadiah lagi nanti. Sekelompok siswa agar langit tidak bertepuk tangan kacau, tetapi juga berteriak, seolah-olah seperti bersiap untuk menonton pertunjukan monyet. Zhang Santeng wajah marah biru besi, kali ini dia benar-benar bisa sakit kepala. Jika seseorang bertanya kelas mana yang paling memusingkan di antara semua kelas di SMA pertama Tianhai, tidak ada keraguan bahwa itu adalah kelas 12 senior, karena siswa di kelas ini kaya atau bangsawan, para guru sekolah, bahkan para wali tidak berani menyinggung perasaan mereka. Menghadapi kelompok siswa ini dengan latar belakang yang keras, hati Zhang Danteng hampir meledak karena marah. Tetapi dia tidak berani melakukan apapun kepada mereka karena dia mengerti bahwa banyak dari siswa ini akan dapat keluar dari SMA pertama Tianhai. Sekolah hanya dengan satu kata. Siang Yang, kamu terlalu berlebihan. Zhang Danteng hanya bisa melampiaskan semua amarahnya pada tubuh Siang Yang. Saya tidak melakukan apa-apa. Direktur Zhang mengatakan bahwa apa yang saya ajarkan kepada para siswa bukanlah tinju yang meningkatkan kesehatan, maka saya ingin meminta Anda untuk menunjukkannya saja. Siang Yang memasang ekspresi polos di wajahnya. Ya, kamu harus tampil sebagai gantinya, kita semua siap untuk koin. Iya, Direktur sakit kepala, jangan mundur, cepat, waktu kita sangat berharga. Sekelompok siswa juga mengikuti dan membujuk, mereka memandang Zhang Danteng dengan tatapan yang sangat tulus,
berharap dia akan bergegas dan melakukan pertunjukan monyet. Ekspresi ini membuat Zhang Danteng marah hampir meledak. Tunggu aku. Zhang Santeng tahu bahwa dengan sekelompok siswa yang melindungi Xiang Yang, dia pasti tidak akan memiliki cara untuk mengambil Xiang Yang, jadi dia meninggalkan kata-kata kasar dan langsung pergi. Ayo, 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 semua orang terus berlatih haha.